عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mengkaji perjalanan hidup seorang ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang lahir di Kufah sehingga dinisbatkan sebagai Al-Kufi, dari generasi atba'ut tabi'in. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu dari generasi atba'ut tabi'in. Kita butuh untuk banyak mempelajari biografi para ulama hadis, teladan-teladan mulia dari kalangan ulama salaf, dan sebagai bentuk ikhtiar kita berusaha mempelajari biografi dan perjalanan hidup mereka. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama hadis yang begitu terdepan dalam wara', dalam keilmuan, kekuatan hafalannya luar biasa. Sekali beliau mendengar hadis diucapkan, beliau langsung hafal. Sebagian hikayat menunjukkan bahwa kalau beliau ke pasar, di situ ada orang-orang yang mendendangkan nyanyian atau bertransaksi, kadang beliau menutup telinganya, khawatir masuk dalam
hafalan beliau, karena hafalannya begitu luar biasa. Beliau juga orang yang ahli ibadah, menghidupkan malam dengan sholat malam yang lama, menangis di dalam sholat malam itu, dan sujudnya juga lama. Nanti kita akan tunjukkan sebagian dari penjelasan yang terkait dengan beliau. Beliau juga seorang yang pemaaf, seorang yang memiliki izzah, ya, tidak ingin meminta-minta kepada orang, tidak berharap belas kasihan pada orang. Banyak sekali sisi keteladanan pada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau dari sisi nasab, beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Kemudian Ats-Tsauri itu nisbahnya kepada kakek beliau. Sebagian referensi menunjukkan itu Tsaur itu adalah kakek beliau yang ke-13. Maka dinisbatkan kepada kakeknya, maka disebut Sufyan Ats-Tsauri. Beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Maka beliau adalah anak dari Sa'id bin Masruq. Dan Sa'id bin Masruq, ayah beliau, ini termasuk ulama hadis yang terkemuka. Ya. Jadi ayah beliau juga termasuk ulama hadis. Kunyah beliau Abu Abdillah, sehingga beliau sering dipanggil dengan ya Aba Abdillah. Beliau lahir di sekitar tahun 96 Hijriah. Ada sedikit perbedaan pendapat ulama, ada yang menyatakan 96, ada yang menyatakan 97, sekitar itu. Dan beliau wafatnya di tahun 161 Hijriah. Ya, yang termasuk penting untuk diingat itu tahun wafat para ulama. Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah di usia sekitar 64 tahun. Dalam kondisi beliau sakit pada waktu itu. Nah, guru-guru beliau diantaranya adalah ayah beliau sendiri, Sa'id bin Masruq, yang tidak kurang dari 9 hadis terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Tidak kurang dari 9 hadis Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari ayahnya. Demikian juga termasuk guru beliau yang beliau banyak meriwayatkan hadis darinya adalah Mansur bin Al-Mu'tamir, ulama Kufah. Kalau Sufyan an Mansur itu mata rantai para perawi hadis di Kufah. Kufah itu di Irak. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa mata rantai yang paling sahih untuk penduduk Kufah itu adalah Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Itu mata rantai yang paling sahih penduduk Kufah. Sufyan an Mansur, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga guru beliau Al-A'mash, ya, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Dinar, Ayyub As-Sakhtiyani, dan masih banyak lagi yang lain. Maka guru-guru beliau itu banyak yang tabi'in. Level tertinggi dari guru-guru beliau itu adalah para tabi'in, sehingga Sufyan Ats-Tsauri masuk dalam kategori generasi atba'ut tabi'in, generasi ketiga yang terbaik, yang Nabi menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in. Dan kita mempelajari salah satu ulama dari generasi atba'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Di antara murid-murid beliau Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, Abdurrahman bin Mahdi
yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Demikian juga Waqi bin Al-Jarrah. Waqi bin Al-Jarrah ini kan salah satu guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i membuat sebuah syair, syakautu ila Waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu Waqi, salah satu murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Waqi bin Al-Jarrah. Demikian juga Qabisah bin Uqbah, Abdul Razzaq bin Hammam. Itu salah satu murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Abdul Razzaq ini salah satu guru dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita pernah mempelajari biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Abdul Razzaq berada di Yaman. Al-Imam Ahmad waktu itu naik haji dari Baghdad ke Makkah. Di Makkah ketemu dengan Abdul Razzaq. Maka Yahya bin Ma'in menyatakan, daripada kita jauh-jauh ke Yaman, kita belajar aja, bertanya kepada Abdul Razzaq, mumpung beliau di sini sekarang. Tapi Al-Imam Ahmad menyatakan tidak. Aku sudah meniatkan semangatku dari Baghdad mau ke Yaman untuk menimba hadis dari Abdul Razzaq. Bukan di sini, tapi di Yaman. Kita lanjutkan perjalanan. Biarkan beliau tenang ibadah di sini. Itu Abdul Razzaq. Salah satu dari murid Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga Sufyan bin Uyainah. Ya. Kita telah belajar biografi Sufyan bin Uyainah pada kajian-kajian sebelumnya. Sufyan bin Uyainah termasuk teman sepantaran, maksudnya hidup sezaman, ya. Tetapi juga termasuk murid beliau, karena ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak salah satu murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita pernah mengkaji silsilah biografi tentang Abdullah bin Al-Mubarak, yang beliau setahun berhaji, setahun berjihad, mengumpulkan banyak keutamaan. Itu salah satu murid dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan sebagian riwayat menyatakan, Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan, aku menulis hadis dari 1100 guru, tidak ada yang lebih utama dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, aku telah menulis hadis dari 1100 guru, tapi di antara guru-guru saya tidak ada yang lebih utama dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Dan masih banyak lagi murid dari Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau termasuk begitu banyak muridnya, ya. Bahkan menjadi madhab tersendiri. Madhab Sufyan Ats-Tsauri itu ada madhab tersendiri, tapi kemudian tidak populer, tidak sepopuler madhab 4 imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Sebagian pujian ulama terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah berkata, a'immatun nas thalathah ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam panutan manusia setelah sahabat-sahabat senior Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Ibnu Abbas fi zamani, sahabat Abdullah bin Abbas di zamannya itu adalah imam. Wasy-Sya'bi fi zamani, dan al-Imam Asy-Sya'bi di zamannya, salah seorang ulama tabi'in. Wa Sufyan Ats-Tsauri fi zamani, dan Sufyan Ats-Tsauri di zamannya. Itu 3 imam pada masanya, kata Sufyan bin Uyainah. Sedangkan Sufyan bin Uyainah salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i di Makkah, yang memuji Sufyan Ats-Tsauri demikian. Kemudian ada ucapan dari Abdullah bin Al-Mubarak, ma a'lamu 'alal ardi a'lama min Sufyan Ats-Tsauri. Aku tidak pernah mengetahui di muka bumi ini ada yang lebih alim dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri di masa itu. Ini kata Abdullah bin Al-Mubarak.
Kemudian Al-Auza'i kita telah bahas dua kajian biografi beliau, Al-Auza'i, dan juga bagaimana dialog Al-Auza'i dengan penguasa waktu itu di kajian tersendiri. Al-Auza'i berkata, "Lau qila li ikhtar rajulan yaqumu bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lakhtartu lahum ats-Tsauri." Al-Auza'i, ulama Syam, berkata, sekiranya dikatakan kepadaku, pilihlah seorang laki-laki yang akan menegakkan kitabullah ta'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam pada umat ini, menjadi pemimpin mereka yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Kalau aku disuruh memilih satu orang, lakhtartu lahum ats-Tsauri, niscaya aku akan memilih ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri. Karena beliau berilmu, beliau juga mengamalkan ilmunya, ahli ibadah, dan menjalankan sunnah. Ada juga ucapan dari Mu'ammal, salah satu muridnya, "Ma ra'aitu 'aliman ya'malu bi ilmihi illa Sufyan." Aku tidak pernah melihat seorang alim yang mengamalkan ilmunya dengan benar kecuali Sufyan ats-Tsauri. Kemudian di antara keteladanan Sufyan ats-Tsauri itu adalah ahli ibadah. Sering sholat sunnah mutlak antara duhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, kecuali ada masa mudzakarah hadis, murajaah hadis, maka beliau tidak sholat sunnah. Tapi kalau ada waktu beliau akan sholat, dan ketika sujud, sujudnya lama. Jadi beliau sholat sunnah, kalau ba'da maghrib itu sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Setelah itu sholat sunnah mutlak. Dan pernah pada sholat sunnah mutlak itu sujudnya lama, sampai adzan isya. Qala Ibn Wahab berkata, "Ra'aitu ats-Tsauri fil haram ba'da al-maghrib shalla thumma sajada sajdatan falam yarfa hatta nudiya bil isya." Ibn Wahab berkata, aku melihat ats-Tsauri di Al-Haram setelah maghrib sholat, kemudian sujud dengan sujud yang lama, satu kali sujud lama sekali, tidaklah bangkit hingga dikumandangkan adzan isya. Ini Sufyan ats-Tsauri. Ada juga persaksian dari Ali bin Al-Fudail. Ali bin Al-Fudail pernah tawaf di Ka'bah. Di situ, di dekat situ ada Sufyan ats-Tsauri sholat, dan beliau sujud. Dari sejak Ali bin Al-Fudail ini mulai tawaf, dia lihat Sufyan sujud sampai 7 putaran tawaf, tidak mengangkat kepalanya, tidak mengangkat kepalanya. Jadi sampai selesai tawaf 7 kali putaran, itu Sufyan ats-Tsauri tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Padahal kalau saya pernah mencoba di tahun 2019 itu tawaf, waktu masih belum seramai sekarang, di pelataran Ka'bah itu 1 kali putaran tawaf itu sekitar 5 menit lah. Sehingga kalau 7 itu sekitar 35 menit. Jadi Sufyan ats-Tsauri pernah dilihat oleh Ali bin Al-Fudail sekitar 35 menit tidak bangkit-bangkit dari sujudnya, saking lamanya sujud beliau. Nah, dan Sufyan ats-Tsauri banyak memanfaatkan waktu antara duhur dan asar untuk sholat, demikian juga antara maghrib dengan isya untuk sholat, kecuali jika ada diskusi murajaah hadis. Kalau ada diskusi murajaah hadis, beliau lebih mendahulukan thalabul ilmi daripada sholat sunnah.
Tapi kalau tidak, maka beliau lakukan sholat sunnah. Yahya Al-Qattan yaqul, Yahya Al-Qattan berkata, ma ra'aitu rajulan afdala min Sufyan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih utama dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Laula al-hadits kana yusalli ma baina adh-dhuhri wal 'ashr. Kalaulah bukan sedang murajaah hadis, niscaya beliau akan melakukan salat sunnah antara zuhur dan asar. Wa bainal maghrib wal isya, dan juga maghrib sampai isya. Fa idza sami'a mudhakaratal hadis taraka as-shalah wa jaa'a. Kalau beliau mendengar ada diskusi murajaah hadis, haddatsana fulan qala haddatsana fulan, murajaah hafalan hadis, maka beliau meninggalkan salat sunnah bergabung dengan murajaah hafalan hadis. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Nah, dan Sufyan Ats-Tsauri itu sangat menjaga kehormatan diri beliau untuk tidak sampai meminta-minta, ya. Maka beliau berusaha, bekerja. Ketika beliau kadang ada kebutuhan mendesak dan tidak ada dana, beliau kadang menjual bagian atap rumahnya, itu dijual, ya. Bagian atap rumahnya itu dijual sehingga beliau dapat dana yang dibutuhkan. Kemudian juga beliau berusaha bekerja, dan setelah itu baru beliau bisa membuat atap lagi. Nah, tidak sampai beliau meminta-minta. Padahal beliau ditawari untuk menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim, ya. Nanti akan sedikit kita singgung masalah itu. Jadi selama beberapa tahun Sufyan Ats-Tsauri berpindah-pindah tempat, bersembunyi dari penguasa yang meminta beliau sebagai hakim, tapi beliau menolak dengan bayaran yang besar. Bahkan dibuat sayembara dengan sayembara bayaran yang besar, barang siapa yang menemukan Sufyan Ats-Tsauri maka dia akan dapat sekian ribu dinar. Tapi Sufyan Ats-Tsauri menghindar. Dan Sufyan Ats-Tsauri itu punya sifat tawadhu dan pemaaf beliau. Jadi disebutkan kisahnya dalam Tarikh Al-Islam karya Az-Zahabi, juga ada dalam Syiar A'lamin Nubala. Qala Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, berkata Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, ajara Sufyan nafsahu min Jammalin ila Makkah. Sufyan Ats-Tsauri menyewakan dirinya, maksudnya bekerja untuk diupah, kepada para penggembala unta untuk perjalanan ke Makkah. Ya, di tengah perjalanan beliau melihat ada penggembala unta, kemudian Sufyan menawarkan dirinya, bolehkah saya bekerja untuk Anda? Nah, diterima. Padahal ini ulama besar, ulama hadis yang besar. Fa'amaruhu an ya'malu lahum khubzah. Kemudian para penggembala ini menyuruh Sufyan Ats-Tsauri untuk membuat roti. Falam taji jayyidah. Ternyata karena tidak pengalaman, Sufyan Ats-Tsauri bikin roti tidak bagus, rotinya tidak nyaman dimakan mungkin. Maka marah, majikan-majikannya marah. Fadarabahul Jammal. Para orang-orang yang menggembalakan unta ini marah, memukul beliau. Nah, tidak kenal, padahal ini ulama besar. Tapi diterima aja oleh Sufyan Ats-Tsauri karena beliau mengakui itu sebagai sebuah kesalahan beliau. Falamma qadimu Makkah,
ketika mereka tiba di Makkah. Jadi tadi itu perjalanan menuju Makkah. Sufyan Ats-Tsauri disuruh bikin roti, nggak bagus bikinannya, dipukul sama majikannya. Sampai di Makkah, dakhalal Jammal, maka para penggembala unta yang menjadi majikan Sufyan Ats-Tsauri ini masuk ke Makkah, ya, masuk belakangan. Fa idza Sufyan qad ijtama'a haulahu an-nas. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri sudah di situ membuka pelajaran hadis di Makkah, di Masjidil Haram, dan orang-orang Makkah banyak yang kenal dengan beliau. Maka duduklah para penuntut ilmu begitu banyak di majelis Sufyan Ats-Tsauri. Maka kaget majikan yang tadinya mukul beliau ini. Fasa'ala, itu siapa? Kok banyak orang di sini duduk di depan beliau, bermajelis dengan beliau? Faqalu hadza Sufyan Ats-Tsauri. Maka orang mengatakan ini Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ketika menawarkan dirinya untuk bekerja kepada para penggembala unta itu, gak ada yang kenal bahwa itu adalah ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Falamman fadda anhu an-nas, ketika orang-orang sudah pergi, maka majikannya ini merasa malu. Taqaddamal Jammal ilaih, datang menemui Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala lam na'rifka ya Aba Abdillah. Mohon maaf, kami tidak kenal Anda. Seandainya kami kenal Anda, mungkin kami tidak akan berbuat seperti itu kepada Anda, sampai mukul Anda, sampai nyuruh Anda bikin roti. Nah, qala Sufyan Ats-Tsauri memaafkan itu dengan menyatakan, man yufsidu ta'aman nas yusibuhu aktsaru min dzalik. Tidak apa-apa. Orang kalau bikin makanan yang kemudian merusakkan makanan orang yang lain, sebenarnya diperlakukan lebih parah dari itu nggak apa-apa. Cuma dipukul seperti itu nggak masalah. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang menunjukkan sifat tawadhu dan pemaaf beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, dan di antara keteladanan Sufyan Ats-Tsauri adalah semangat dalam menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Beliau siap berkunjung ke siapa saja yang di situ butuh disampaikan ilmu. Kata beliau rahimahullah, "Lau anni a'lamu anna ahadan yatlubul haditsa biniyah la ataituhu fi manzilihi hatta uhadditsah." Kalau seandainya aku tahu ada seorang yang ingin menuntut ilmu hadis, niatnya bagus, tapi dia nggak bisa datang ke majelisku, la ataituhu fi manzilihi hatta uhadditsah. Niscaya aku akan sampaikan hadis. Aku akan datangi rumahnya dan aku sampaikan hadis di rumahnya itu. Nah, ini menunjukkan semangat dari Sufyan Ats-Tsauri dalam menyampaikan hadis. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dengan beberapa jalur periwayatan. Lau anni a'lamu ahadan yatlubul hadis biniyah la ataituhu fi manzilihi hatta uhadditsah. Kalau seandainya aku tahu ada seorang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu hadis dengan niat yang baik, aku akan datangi rumahnya, aku akan sampaikan hadis kepadanya. Dan Sufyan Ats-Tsauri memiliki kelebihan dalam mengamalkan ilmu. Beliau tidak hanya banyak ilmunya, tapi beliau juga mengamalkan ilmunya. Ada kutipan ucapan dari beliau, "Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu illa amiltu bihi walau marrah." Ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattu. Tidaklah sampai kepadaku suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi, melainkan aku mengamalkannya walau marrah, meskipun sekali seumur hidup.
tidaklah aku pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW kecuali aku akan berusaha mengamalkannya meskipun sekali. Kemudian di antara nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengingatkan kita tentang tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk bertakwa kepada Allah, bukan tujuan lain. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah bihi. Sesungguhnya ilmu itu dicari, dituntut agar dengannya menjadi bertakwa kepada Allah seorang. Famin thamma fuddilah. Maka karena itulah ilmu itu diutamakan, punya kelebihan, karena dia menjadi penggerak ketakwaan. Orang menuntut ilmu tujuannya supaya bisa bertakwa pada Allah. Falaula dzalik lakana kasairil asya. Sekiranya bukan karena itu, niscaya ilmu itu akan seperti hal-hal lainnya, tidak memiliki keistimewaan. Tapi karena orang mencari ilmu itu tujuannya untuk menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah, maka dengan itulah ilmu menjadi utama. Nah, ucapan Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Masih banyak mutiara ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ya. Di antaranya beliau menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berusaha memalsukan hadis meskipun di tempat terdalam dari rumahnya, kecuali Allah akan menampakkannya. Lau hamma rajulun an yakdziba fil hadis wa huwa fi baitin fi jawfi baitin la adharahu Allahu alaihi. Kalau seandainya ada seorang hendak memalsukan hadis dan itu dia lakukan di dalam rumahnya terdalam, maka niscaya Allah akan bongkar suatu saat. Allah akan tampakkan kedustaan hadis yang dia palsukan itu. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, kemudian beberapa catatan tentang Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, Adz-Dzahabi menyatakan bahwa beliau memiliki pemahaman tasyayyu' yasir. Ada sisi tasyayyu' yang ringan, ya. Tapi tidak seperti Rafidhah. Sisi tasyayyu' ringannya itu adalah beliau meyakini bahwa Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Demikian juga beliau meyakini halalnya minuman nabidh yang memabukkan. Namun ada sebagian referensi yang menyebutkan bahwa beliau telah rujuk dari pendapat-pendapat tersebut. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berpindah-pindah, bersembunyi, menjauhi tawaran sebagai hakim. Beliau berpindah dari Kufah ke Makkah, kemudian ke Basrah, dan wafat di sana. Berpindah-pindah karena menolak jabatan sebagai qadhi, sebagai hakim. Nah, baik. Sebenarnya masih banyak sisi-sisi keteladanan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala maupun kalimat-kalimat nasihat beliau, ya, tetapi sekedar sebagai sekilas pengenalan terhadap beliau, maka insyaallah apa yang kita sampaikan malam ini mencukupi biiznillah. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilakan. Dan yang perlu diperhatikan, ada banyak kisah-kisah dusta terkait dengan Sufyan Ats-Tsauri.
yang itu memperburuk citra beliau, image beliau. Nah, dan itu banyak kisah-kisah yang palsu. Maka hendaknya kita merujuk kepada referensi yang valid. Nah, di sini ada pertanyaan, Afan Ustaz, apakah wajib sholat dekat sutroh? Jazakumullahu khairan. Dalam sebagian riwayat hadis dinyatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka sholatlah menghadap ke arah sutroh dan mendekatlah kepadanya. Mendekat kepada sutroh itu bagian dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama beda pendapat tentang apa hukum sutroh. Ada yang menyatakan wajib seperti Syekh Al-Albani, ada yang menyatakan sunnah muakkadah seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Tetapi kalau kita melihat perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dan itu saya kutipkan dalam buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Itu ada athar Umar, ya, athar Umar di sana dikutip di sana. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan secara muallak hadisnya, kemudian dimausulkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwa Umar itu pernah melihat seorang sahabat sholat di antara tiang. Maka Umar yang punya kekuasaan, beliau memegang leher sahabat ini, dipindahkan untuk diletakkan di dekat tiang, dan Umar menyatakan sholli ilaiha, sholatlah menghadap ke arah tiang. Dan sahabat yang diperlakukan demikian oleh Umar itu adalah Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu. Umar gak menyatakan, oh biarkan, sutroh itu kan cuma boleh saja. Umar gak menyatakan demikian, tapi dipindahkan oleh Umar, dipegang lehernya, digiring, kemudian didekatkan kepada tiang, dan Umar menyatakan sholli ilaiha. Nah, ini saya tulis di dalam buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, ya, bisa dilihat. Coba kita lihat dulu. Saya kutip di sana, ya. Coba kita lihat. Kita lihat di sini. Ya, itu bisa dilihat di halaman 349. Wa ra'a Umar rajulan yusalli baina ustuwanataini fa adnahu ila sariyah faqala shalli ilaiha. Dan Umar melihat seorang salat di antara dua tiang, kemudian ia mendekatkan orang itu pada tiang, kemudian berkata, salatlah dengan menghadap padanya. Sahih Al-Bukhari. Itu bisa dilihat di halaman 349. Untuk memotivasi kita pentingnya sutroh. Kadang di sebagian masjid saya diminta untuk jadi imam, jarak antara imam ke tembok terlalu jauh. Maka saya ambil apa yang mudah, yang bisa dijadikan sebagai sutroh. Sutroh itu kata Syekh Al-Albani, shibr au shibroin, sejengkal atau dua jengkal. Dari sini segini cukup, segini ya, shibr atau shibroin.
Nah, kan nemunya apa? Taruh di depan. Kadang kotak amal, gak nemu sesuatu, ada kotak amal di situ, diberdirikan, taruh di depan. Meskipun mungkin dipandang aneh bagi sebagian orang, jelaskan ketika taklim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, macam mana kalau kita habis main bola lalu berkeringat, saat waktu sholat maghrib kita sholat tanpa mandi, mana yang lebih baik, sholat dulu atau mandi dulu? Kalau kira-kira menimbulkan mudarat kepada rekan di samping, ya, menimbulkan bau yang tidak sedap, maka mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu. Apakah boleh minum sambil berdiri? Karena Nabi dulu pernah minum sambil berdiri. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW menyatakan la tashrab qa'iman. Janganlah engkau minum dengan berdiri. Nah, itu hadis yang sifatnya qauliyah, ya. Janganlah engkau minum dengan berdiri. Itu qauliyah. Adapun perbuatan Nabi itu fi'liyah. Dan ketika beliau meminum air Zam-Zam dengan berdiri, ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk duduk pada waktu itu karena begitu banyak sahabat yang berkerumun di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan posisi tempat mengambil air juga tinggi. Meskipun ada ulama yang berpandangan itu boleh, ya, tetapi tentu yang lebih baik adalah minum dengan duduk. Afwan Ustaz, apakah hukum memotong bulu kaki, apakah ada larangannya? Kalau dari sisi apakah ada larangannya, insya Allah tidak, ya. Juga tidak diperintahkan, tidak ada larangan, juga tidak diperintahkan. Nah, sudah sebagian masih ada. Baik, silakan adzan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, silakan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum.